A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok Bank Mega Syariah mohon izin kepada Pak Sujarwo SIMSI untuk kami menyampaikan makalah yang kami buat dan susun tentang penilaian kesehatan pada Bank Mega Syariah. Pada kelompok ini terdapat anggota yaitu Ardi Ansyah, kemudian saya sendiri Muhammad Amri Alwiansyah, kemudian Muhammad Jihad Ramadan, dan terakhir Ardi Awiyadinata. Di dalam makalah yang kami susun terdiri dari beberapa bab, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hingga pembahasan yang terdiri dari indikator keuangan, kemudian sumber dan alokasi dana, likuiditas, profitabilitas atau rentabilitas, kemudian permodalan dan penilaian kesehatan bank, dan terakhir yaitu penutup berupa kesimpulan dan saran. Langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Pada paragraf-paragraf awal ini, poin pentingnya adalah bahwa sektor perbankan merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara. Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit-kredit perbankan. Sehingga bank yang sehat dan kokoh adalah merupakan suatu keharusan untuk menciptakan kelangsungan kegiatan investasi yang sehat. Dan kemudian Bank Indonesia sebagai bank sentral menetapkan 3 unsur yang harus dipenuhi oleh industri perbankan nasional. Dalam hal ini Bank Mega Syariah juga harus memenuhi 3 unsur tersebut. Yang pertama adalah peningkatan rasio kecukupan modal minimal 8% dari aktivator timbang menurut risiko atau ATMR menjadi 10% pada akhir tahun 1997 dan 12% pada tahun 2001. Kemudian unsur kedua adalah peningkatan modal disetor menjadi 50 miliar bagi bank umum non devisa dan 150 miliar bagi bank devisa. Dan yang ketiga adalah peningkatan giro bagi minimum atau GIM dari 3% menjadi 5% per April 1997. Kepercayaan adalah suatu hal yang mendasar bagi suatu bank. Karena bank merupakan salah satu lembaga yang berdiri dan berkembang dari kepercayaan masyarakat. Sehingga kesehatan bank adalah suatu hal atau faktor di mana masyarakat bisa menilai apakah bank tersebut dapat dipercaya atau tidak. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. ALMA adalah proses pengendalian aktiva dan pasiva secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha mencapai keuntungan bank. Adapun pengertian lain dari ALMA adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan melalui pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan menetapkan strategi terhadap aset dan liabilitas dari bank tersebut untuk mengeliminasi risiko yang mungkin timbul. Risiko yang terjadi di dalam bank itu banyak dan beragam. Adapun di antaranya adalah risiko likuiditas, yaitu yang terjadi karena bank tidak mampu mengelola kelebihan atau kekurangan dananya. Kemudian risiko suku bunga, itu risiko yang terjadi karena posisi reviewing asset liability tidak searah dengan perubahan suku bunga. Dan yang ketiga yaitu risiko nilai tukar, yaitu risiko yang disebabkan oleh posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing tidak terarah dengan perubahan nilai tukar atau kurs. Kemudian masuk ke bab 3, pembahasan. Pada bab ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Jelaskan tentang indikator keuangan. Yang pertama ada pengertian indikator keuangan. Indikator keuangan adalah satuan kuantitatif yang dihasilkan dari perbandingan antara 2 data atau lebih yang menjadi komponen pada laporan keuangan suatu bisnis. Komponen-komponen tersebut bisa berupa modal, pendapatan, utang, piutang, ataupun biaya yang dihasilkan selama periode bisnis berlangsung. Karena bersifat perbandingan, maka rasio keuangan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Perkembangan
perbankan syariah di Indonesia tak lepas dari pengelolaan pihak manajemennya. Masing-masing bank memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengembangkan usahanya, sehingga prestasi atau kinerja pun berlainan. Penilaian kinerja berasal dari penentuan secara periodik tentang aktivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan perusahaan yang bersangkutan berdasarkan sasaran standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kinerja keuangan, manajer dapat menentukan struktur keuangan dengan lebih baik dan dapat menentukan besarnya hadiah atau reward bagi karyawan. Rasio keuangan biasanya berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio keuangan memungkinkan investor menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan saat ini dan masa lalu, serta sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan investasinya. Dan berikut adalah indikator keuangan Bank Mega Syariah di tahun 2017 hingga 2018. Dapat kita lihat di dalam indikator keuangan Bank Mega Syariah pada tahun 2017 hingga 2018, yang dimana terdapat 5 indikator, yaitu total aset, total simpanan, total modal, total kredit atau pinjaman, dan total laba. Untuk total aset sendiri di tahun 2017 sebesar 7.334.300 dan mengalami kenaikan sebesar 4,29% pada tahun berikutnya di tahun 2018 sebesar 7.336.342. Untuk indikator yang kedua yaitu total simpanan, yang dimana mengalami kenaikan sebesar 1,73% dari tahun 2017 sebesar 9.980.434 dan pada tahun 2018 sebesar 10.153.508 rupiah. Dan untuk indikator yang ketiga yaitu total modal, yang dimana mengalami penurunan sebesar 0,42% dari tahun 2017 sebesar 1.199.097.292 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 1.174.083.216 rupiah. Nah, untuk indikator yang keempat yaitu total kredit atau pinjaman mengalami penurunan sebesar 28,01% dari tahun 2017 sebesar 1.301.752 dan pada tahun 2018 sebesar 937.070 rupiah. Untuk indikator yang kelima yaitu total laba mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari total 2017 sebesar 141.215.237 rupiah. Dan pada tahun 2018 sebesar 361.960. Nah, berikut ada tabel sumber dan alokasi dana Bank Mega Syariah di tahun 2017 dan 2018. Untuk alokasi dana Bank Mega Syariah terdapat 3 komponen. Yang pertama ada likuiditas, profitabilitas, dan operasional. Untuk total likuiditasnya sendiri sebesar 822.959.538% dan proporsi dananya sebesar 14%. Di tahun 2018 total likuiditas sebesar 694.114.239 rupiah dengan proporsi dana sebesar 11%. Untuk indikator yang kedua ada profitabilitas. Untuk total profitabilitas di tahun 2017 sebesar 4.918.921 rupiah dengan proporsi dana sebesar 76%, dan di tahun 2018 sebesar 5.152.358.960 rupiah dengan proporsi dana sebesar 84%. Untuk operasional, total operasional di tahun 2017 sebesar 318.600.000
Rp16.417 dengan proporsi dana sebesar 5%, dan di tahun 2018 sebesar Rp336.923.784 dengan proporsi dana sebesar 5%. Untuk sumber dananya sendiri, Bank Mega Syariah terdapat 3 indikator. Yang pertama ada DPK 1, DPK 2, dan DPK 3. Untuk DPK 1 yaitu total ekuitas di tahun 2017 sebesar Rp1.213.015.875 dengan proporsi dana sebesar 17%, dan di tahun 2018 sebesar Rp1.203.377.835 dengan proporsi dana sebesar 16%. Dan untuk DPK 2 yaitu total liabilitas sebesar di tahun 2017 sebesar Rp1.301.751.930 dengan proporsi dana sebesar 19%. Dan di tahun 2018 total liabilitas sebesar Rp937.069.768 dengan proporsi dana sebesar 13%. Dan untuk DPK 3 yaitu total dana sirkat temporer di tahun 2017 sebesar Rp4.532.532.027 dengan proporsi dana sebesar 64%, dan di tahun 2018 sebesar Rp5.394.894.607 dengan proporsi dana sebesar 71%. Nah, berikut ada pola pendekatan Bank Mega Syariah menggunakan 2 pola pendekatan. Yang pertama ada pooling of funds approach. Pooling of funds approach adalah penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal berkaitan dengan sumber dana seperti dana, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Kelebihan dari pola ini adalah perhitungan biaya relatif sederhana dan pengelolaannya tidak kompleks. Dan untuk kelemahannya, yang pertama ada tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditasnya, tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya, serta mengabaikan likuiditas yang berasal dari portofolio kredit melalui pembayaran cicilan dana bunga secara terus-menerus. Nah, berikut adalah pola pengelolaan dana dengan pendekatan pooling of funds pada Bank Mega Syariah di tahun 2018. Dari pendekatan pooling of funds ini yang berasal dari sumber dana terdapat yang pertama ada priority reserve sebesar 7,2% dari total sumber dana adalah Rp644.111.239.000, dan untuk secondary reserve sebesar 22,9% dari total sumber dana yaitu Rp2.114.351.053. Dan untuk tertiary reserve sendiri sebesar 55,5% dari total sumber dana adalah Rp5.135.875.912.000. Dan untuk portofolio investmentnya sendiri sebesar 10,7% dari total sumber dana sebesar Rp999.678.000. Dan untuk fixed assetnya sendiri 3,6% dari total sumber dana yaitu Rp336.923.784.000. Yang kedua adalah dengan pola pendekatan aset alokasi pada Bank Mega Syariah di tahun 2018. Pertama ada primary reserve sebesar berasal dari giro yaitu sebesar Rp610.646.000.000 dan berasal dari tabungan sebesar Rp53.468.239.000. Dan untuk secondary reserve besar Rp610.646.000. Dan untuk yang
berasal dari deposito sebesar 1.503.705.053 rupiah, dan untuk tertiary reserve yang berasal dari deposito sebesar 2.364.619.947 rupiah, dan berasal dari pinjaman sebesar 2.199.255.965 rupiah. Dan untuk portofolio investmentnya sendiri yang berasal dari pinjaman sebesar 148.923.701.000 rupiah, dan berasal dari ekuitas sebesar 846.576.977.000 rupiah. Dan untuk fixed assetnya sendiri yang berasal dari ekuitas sebesar 336.923.784.000 rupiah. Dan yang terakhir ada special project yang berasal dari deposito Mukayoda sebesar 1.556.743.000 rupiah. Demikian. Lanjut pada ke pembahasan ketiga, yaitu likuiditas. Likuiditas secara definisi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Apabila dilihat dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasifa, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Dan untuk manajemen likuiditas sendiri, itu adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang. Bila terjadi penarikan atau pelunasan aset liability yang sesuai dengan perjanjian ataupun yang belum diperjanjikan. Dan indikator apa suatu bank atau dalam hal ini Bank Mega Syariah bisa dikatakan liquid atau tidak, itu diantaranya adalah yang pertama, bank tersebut bisa memelihara GWM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral, dalam hal ini BI. Dan yang kedua adalah bank bisa memelihara giro di bank koresponden dengan saldo di atas saldo minimum. Kemudian masuk ke perhitungan likuiditas dari Bank Mega Syariah. Adapun data yang digunakan itu data pada tahun 2019. Dan dari laporan keuangan Bank Mega Syariah pada tahun 2019 telah dikelompokkan prioritas alokasi dana dan sumber dana dari Bank Mega Syariah pada tahun 2019. Prioritas alokasi dana di sini terdiri dari primary reserve, diperoleh data total primary reserve adalah 664 miliar 185 juta rupiah yang terdiri dari kas, penempatan pada BI, dan penempatan pada bank lain. Kemudian secondary reserve itu yang terdiri dari surat berharga dan tagihan akseptasi, itu totalnya 995 miliar 617 juta rupiah. Kemudian tertiary reserve itu terdiri dari piutang merobah, piutang kot, dan pembiayaan musyarakah, itu diperoleh total 5.645 miliar 238 juta rupiah. Dan terakhir itu aset tetap yang terdiri dari aset tetap investasi dan aset lainnya. Totalnya itu adalah 660 miliar 320 juta rupiah. Sehingga prioritas alokasi dana Bank Mega Syariah pada tahun 2019 yang terdiri dari primary reserve, secondary reserve, tertiary reserve, dan fixed asset itu totalnya adalah 7.965 miliar 360 juta rupiah. Adapun untuk sumber dana yang terdiri dari giro, tabungan, deposito, pinjaman, ekuitas, dan deposito mukayodah, itu untuk giro sendiri yaitu giro wadiah dan giro dana investasi non profit sharing itu diperoleh total 588 miliar 246 juta rupiah. Adapun untuk tabungan dari tabungan wadiah dan tabungan dana investasi non profit sharing itu diperoleh total 625 miliar 309 juta rupiah. Dan deposito itu total 4.457 miliar 875 juta rupiah. Dan untuk pinjaman
berupa pinjaman dari bank lain, surat berharga, liabilitas akseptasi, setoran jaminan, dan liabilitas lainnya diperoleh total 474 miliar 700 juta rupiah. Untuk ekuitas pemodal itu 1.187 miliar 106 juta rupiah, dan deposito mukayadah itu 0, sehingga total dari sumber dana Bank Mega Syariah yang diperoleh dari giro, tabungan, deposito, pinjaman, ekuitas, deposito mukayadah itu totalnya adalah 7.333 miliar 238 juta rupiah. Dan dari data tersebut dan dari nominal-nominal tersebut diperhitungkan ke dalam beberapa rumus untuk menghitung kinerja likuiditas dari Bank Mega Syariah, apakah liquid atau tidak. Yang pertama, dari quick ratio, dan rumus yang digunakan ini adalah alat liquid yang berupa yaitu penjumlahan dari primary dan secondary reserve, kemudian dibagi jumlah dana pihak ketiga, yaitu yang tadi sebelumnya dari giro, tabungan, deposito, dan pinjaman. Alat liquid diperoleh total 1.659 miliar 802 juta rupiah. Kemudian jumlah dana pihak ketiga itu 5.723 miliar 235 juta rupiah. Kemudian total ini dibentuk ke dalam persentase. Dan adapun untuk interpretasi adalah Bank Mega Syariah untuk quick ratio tahun 2019 itu diperoleh 29% atau 0,29 kali. Artinya, Bank Mega Syariah tidak dapat membayar kewajiban lancarnya dalam waktu yang singkat. Karena hasil rasio cepat atau quick ratio Bank Mega Syariah ini di bawah 1 kali atau sebesar 0,29 kali. Kemudian, perhitungan kedua itu cash ratio. Itu rumus yang digunakan adalah alat liquid tadi dari primary reserve dan secondary reserve, kemudian dikurang giro dan penempatan pada BI ditambah SBI dibagi jumlah dana pihak ketiga. Jumlah dana pihak ketiga itu yang tadi sudah diperhitungkan, sumber dana yang berasal dari giro, tabungan, deposito, dan pinjaman. Kemudian hasilnya dibentuk dalam persentase. Diperoleh hasil 0,183 sekian atau 18,35%. Jadi cash ratio untuk Bank Mega Syariah pada tahun 2019 itu sebesar 18,35%. Artinya Bank Mega Syariah dalam memenuhi kewajibannya bagi deposan yang menarik dananya adalah sebesar 18,35% dari total kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah financing to deposit ratio. Dan rumus yang digunakan di sini adalah jumlah pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan yang diberikan ini berasal dari tertiary reserve. Kemudian dibagi jumlah dana pihak ketiga yang seperti dikatakan sebelumnya, jumlah dana pihak ketiga itu tadi dari giro, tabungan, deposito, dan pinjaman. Kemudian dibentuk ke dalam persentase, diperoleh 0,0218% atau 0,000218 kali. Dan untuk interpretasinya adalah komposisi jumlah pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang digunakan sebesar 0,021% atau 0,0021 kali. Artinya Bank Mega Syariah kurang efektif dalam menyalurkan pembiayaannya karena financing to deposit ratio Bank Mega Syariah tahun 2019 ini sangat rendah. Namun semakin aman kondisi likuiditas dari Bank Mega Syariah itu sendiri, karena semakin tinggi pembiayaan maka semakin tinggi risiko untuk likuiditas suatu bank. Yang keempat adalah financing to asset ratio atau FAR, dan rumusnya adalah jumlah pembiayaan yang diberikan atau tertiary reserve dibagi jumlah aset atau yang sebelumnya. Itu jumlah hasilnya dibentuk dalam persentase. Dan untuk interpretasinya,
Bank Mega Syariah untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari aset yang dimiliki Bank Mega Syariah tahun 2019 itu sebesar 18,34% atau sebanyak 0,183 kali. Artinya, semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah karena sebagian besar asetnya ada di piutang nasabah yang mekanisme pengembalian atau penarikannya melalui angsuran karena sifatnya berupa piutang. Dan untuk pembahasan keempat, profitabilitas atau rentabilitas, itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai profitabilitas atau rentabilitas, yakni subbab yang pertama mengenai NOM atau Net Operating Margin pada Bank Mega Syariah di tahun 2017. NOM atau Net Operating Margin sebesar 5,21% dan di tahun 2018 Net Operating Margin pada Bank Mega Syariah sebesar 0,56%. Kemudian artinya terjadi penurunan sebesar 0,72% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kemudian untuk return on asset pada Bank Mega Syariah atau ROA di tahun 2017 sendiri sebesar 1,03% dan untuk return on asset di tahun 2018 sebesar 0,63%. Artinya terjadi penurunan sebesar 0,4% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kemudian untuk return on equity atau ROE di tahun 2017 untuk Bank Mega Syariah sendiri sebesar 6,03% dan di tahun 2018 return on equity pada Bank Mega Syariah sebesar 3,87%. Artinya terjadi penurunan sebesar 2,23% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Selanjutnya mengenai rasio biaya terhadap beban operasional atau BOPO. Di tahun 2017 sendiri, BOPO pada Bank Mega Syariah sebesar 89,16% dan di tahun 2018 sebesar 93,84%. Artinya terjadi kenaikan dari tahun 2017 yang mula-mula sebesar 89,16% menjadi 93,84%. Dan kenaikan ini mengindikasikan bahwa Bank Mega Syariah ini mengalami kenaikan pada beban operasional yang lebih besar dibandingkan pendapatan operasionalnya, sehingga BOPO-nya menjadi meningkat. Kemudian net operating margin atau NPM di tahun 2017 pada Bank Mega Syariah sebesar 12,77% dan di tahun 2018 menjadi 8,03%. Artinya terjadi penurunan net profit margin yang cukup signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Berarti Bank Mega Syariah belum cukup baik dalam menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pokoknya di tahun 2018 tersebut. Kemudian ini adalah tabel return on asset, return on equity, dan juga net operating margin pada Bank Mega Syariah di tahun 2017 dan 2018 dengan SPS yang ada juga dan juga tren sebagai berikut. Artinya return on asset pada Bank Mega Syariah di tahun 2017 ke tahun 2018 ini mengalami penurunan, dan oleh karena itu pada posisi ini Bank Mega Syariah pada tahun 2018 masuk ke dalam peringkat ketiga, yakni cukup sehat. Akan tetapi Bank Mega Syariah juga harus lebih mengupayakan suatu untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Untuk return on equity juga mengalami penurunan sebesar 2,23%, dan ini artinya menandakan bahwa kinerja Bank Mega Syariah berada di peringkat 4 atau kurang baik dalam mengelola ekuitasnya. Kemudian untuk rasio net operating margin juga mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 0,72%. Oleh karena itu, Bank Mega Syariah dapat melakukan tugas sebagai intermediasi antara pemilik dana dan juga pemakai dana secara baik. Kesimpulannya, pada tahun 2017 net operating margin Bank Mega Syariah lebih baik karena kemampuan rentabilitas Bank Mega Syariah sangat tinggi dibandingkan tahun 2018 yang sangat rendah.
Maka untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal, serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan juga pembagian keuntungan atau profit distribution, Bank Mega Syariah lebih baik terjadi di tahun 2018 dibandingkan tahun 2018. Kemudian untuk permodalan, pada bab permodalan ini kita akan bahas mengenai rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Yang pertama ada membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Dan ini adalah rumus jika membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Kemudian membandingkan modal dengan aktiva beresiko, seperti ini rumusnya. Dan juga didukung oleh beberapa indikasi-indikasi sebagai berikut. Kemudian untuk masuk ke subbab selanjutnya mengenai modal inti dan modal pelengkap. Jadi modal inti itu adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Modal inti itu juga terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan. Kemudian ini adalah modal inti dari Bank Mega Syariah dalam satuan jutaan rupiah di tahun 2017 dan 2018. Ini tahun 2017 dan ini tahun 2018. Kemudian untuk modal pelengkap ini terdiri dari cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Dengan perincian sebagai berikut, ada cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi dan pinjaman subordinasi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, dengan modal pelengkap ini pada Bank Mega Syariah dapat kita lihat di sini. Ini pada tahun 2017 dan 2018 dalam satuan jutaan rupiah. Jadi total modal pelengkapnya di tahun 2017 besar sekian dan 2018 besar sekian. Dan modal inti ditambah dengan modal pelengkap di tahun 2017 besar sekian dan 2018 besar sekian. Kemudian kita masuk ke dalam ATMR atau aset tertimbang menurut risiko. ATMR sendiri atau aset tertimbang menurut risiko sendiri adalah jumlah aset sebuah bank berdasarkan profil risiko masing-masing aset tersebut. Jika misalkan sebuah bank memiliki aset sebesar 100 triliun, maka ATMR-nya itu belum tentu sebesar 100 triliun tersebut gitu. Bisa jadi cuma 50 triliun karena tidak semua aset tersebut memiliki resiko seperti resiko kredit ataupun resiko pasar dan resiko operasional lainnya. Dan ini adalah cara menghitung ATMR. Dan ini adalah ATMR neraca pada Bank Mega Syariah di tahun 2017 dan 2018. Kemudian ini adalah lampiran neraca pada Bank Mega Syariah di tahun 2017 dan 2018 akhir. Ada pos-pos aset, liabilitas dan juga ekuitas. Kemudian ATMR administratif sudah sekian. Kemudian ada lampiran laporan-laporan kontingensi komitmen pada Bank Mega Syariah di tahun 2017 dan 2018. Tagihan komitmen, kewajiban komitmen, tagihan kontingensi, kewajiban kontingensi. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai profitabilitas dan atau rentabilitas dan juga mengenai permodalan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, tingkat kesehatan bank itu didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Nah, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif tersebut terhadap faktor-faktor yaitu disingkat RGEC atau resiko, lalu GCG, rentabilitas atau earning, dan dari permodalan sendiri atau kapital. Nah, peraturan yang spesifik ini atau secara spesifik membahas tentang kesehatan perbankan yang menggunakan metode RGEC
itu disahkan tanggal 15 Oktober 2011. Dalam peraturan tersebut, indikator-indikator dari RGEC tersebut di antaranya yang pertama, langsung saja kita bahas profil resiko. Profil resiko di sini adalah penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen resiko dalam aktivitas operasional bank itu sendiri. Nah, di dalam profil resiko ini kita mengetahui ada dua resiko, yaitu resiko kredit dan resiko likuiditas. Resiko kredit di sini atau resiko kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban itu kita menggunakan dan menghitung rumus NPF dengan kriteria penetapan peringkat kompositnya atau NPF-nya, yaitu peringkat 1 itu di bawah 7% dan peringkat 5-nya atau tidak sehat, dalam kategori tidak sehat itu di atas 16%. Sementara itu resiko likuiditas atau resiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo itu kita menggunakan rumus FDR atau Financing to Deposit Ratio. Dengan kriteria penetapannya di bawah 75% itu peringkat 1 dengan kategori sangat sehat dan peringkat 5 itu di atas 120% dengan kategori tidak sehat. Lalu yang selanjutnya adalah good corporate governance atau konsep dari GCG, tata kelola perusahaan yang baik. Ini menjadi persyaratan utama untuk menjaga eksistensi agar tidak bangkrutnya sebuah bank. Nah, predikat komposit dari GCG ini sendiri yaitu peringkat 1 itu di bawah 1,5 dengan nilai sangat baik. Lalu peringkat kedua itu di bawah 2,5, antara 1,5 sampai 2,5, dan yang tidak baiknya atau tidak sehat itu di bawah 5, antara 4,5 sampai di bawah 5, seperti itu. Lalu setelah GCG itu ada earning, adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitasnya, atau penilaian faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan dua penilaian rasio, yaitu rasio on asset dan return on equity atau ROA dan ROE. Dan juga ada beban operasional pada pendapatan operasional atau BOPO. Nah, untuk ROA sendiri, peringkat 1 dari kriteria penetapan kompositnya itu ROA di atas 2%. Itu predikat sangat baik atau kategori sangat sehat. Lalu ROA di bawah atau sama dengan 0% itu tidak sehat. Dan ROE peringkat kompositnya yaitu di atas 20% itu sangat sehat, dan di bawah 0 sampai di bawah 0% itu tidak sehat. Selanjutnya adalah kriteria penetapan peringkat komposit dari biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO, yaitu peringkat satunya atau sangat sehat itu di atas 90%. Dan tidak sehat itu berada di rentan di atas 100%. Selanjutnya, kapital. Kapital di sini atau permodalan itu memiliki indikator antara lain itu rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank itu untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang tadi. Nah, hal-hal ini itu disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha dari bank itu sendiri. Nah, kita mengukurnya itu menggunakan CAR atau Capital Adequacy Ratio. Nah, ini ditetapkan lebih rendah atau lebih tinggi oleh Bank Indonesia tergantung pada risk profile itu sendiri. Risk profile dari masing-masing perbankan. Kriteria penetapan peringkat dari komposit CAR ini yaitu peringkat satunya atau dengan predikat dan kategori sangat sehat untuk bank itu sendiri itu antara di atas 12% untuk yang sangat sehat, dan
di bawah atau sama dengan 6% itu tidak sehat. Nah, bagaimana dengan analisis dari tingkat kesehatan Bank Mega Syariah tahun 2017 dan 2018? Nah, kelompok kami telah menghitung. Dari risk profilnya kita ambil NPF-nya itu 0,71% dengan peringkat 1, sangat sehat. Lalu GCG-nya itu 2, itu peringkat 2, sehat. Dan ROA 1,03% itu cukup sehat. Dan ROE 6,03% cukup sehat. Dan BOPO-nya 89,16% itu sangat sehat. Dan kapitalnya atau CAR itu 22,19% dan itu dinilai sangat sehat. Itu di tahun 2017. Sehingga nilai komposit dari peringkatnya yaitu ada 25 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 83,3%. Berarti kesehatan bank pada tahun 2017 itu mendapatkan predikat sehat. Selanjutnya, di tahun 2018, komponen-komponen yang dihitung masih sama yaitu risk profile, GCG, earning, dan kapital. Risk profile yaitu NPV 0,76%. Itu peringkat 1 dengan indikator sangat sehat. GCG itu 1, peringkat 1 dengan kriteria sangat sehat. Dan ROA 0,63%. Ini mengalami penurunan. Namun masih di peringkat yang sama, peringkat ketiga dan dengan kriteria juga yang sama, cukup sehat. Lalu ROE ini juga mengalami penurunan 3,87% di tahun 2018 dan peringkatnya menurun, peringkat 4, kriteria kurang sehat. Lalu BOPO ini meningkat dengan rasio 93,84%, peringkat 1 dengan kriteria atau indikatornya sangat sehat. Lalu kapital CAR 20,53% dengan peringkat tetap pada peringkat 1 dengan kriteria sangat sehat. Dan nilai komposit dari indikator-indikator atau komponen tadi itu sama, 25 dibagi 30 dikali 100% sama dengan 83,3%. Jadi nilai atau hasil dari penilaian kesehatan bank tahun 2017 dan 2018 itu sama-sama sehat dengan nilai yang sama 83,3%, namun dengan jumlah nilai komponen yang berbeda, seperti itu. Sehingga melihat dari pemeringkatan nilai komposit kesehatan bank dengan kriteria sebagai berikut. Tingkat kesehatan Bank Mega Syariah menggunakan metode RGEC itu mendapatkan peringkat kedua, yang artinya sehat atau stabil dari komponen yang berjumlah 6 tadi pada tahun 2018 dan tahun 2017. Nah, sehingga kondisi kesehatan perseroan berdasarkan tingkat kesehatan bank secara umum dan yang ada pada Bank Mega Syariah itu memiliki kondisi yang sehat dan dinilai baik. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan atau presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok ke-7 dan kelompok kami dari Bank Mega Syariah. Kemudian kami berharap bahwa para pendengar, para penyimak, pembaca dan sebagainya dapat memahaminya dengan baik, itu agar ilmu yang kami berikan, walaupun kami belum sepenuhnya memahami materi tersebut, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kepada kalian semua agar kalian semua dapat memahami mengenai materi kami tentang penilaian kesehatan pada Bank Mega Syariah. Dan mungkin kesalahannya banyak dari kami semua dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami kelompok Bank Mega Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.